Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa melewati hari demi hari. Bahkan hampir 2 tahun ya kita menjalani masa pandemi. Kalau kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah. Gak main-main loh saudara, 2 tahun. Saya 2 kali kena COVID, bintang 2 saya. Yang terakhir ya di bulan Juni itu kita kena yang varian Delta. Jadi karena saya waktu itu pulang ke Solo, saya ada pelayanan di Surabaya, saya mampir di Solo. Ketika saya mampir, kakak ipar saya sudah masuk rumah sakit karena COVID umur 48 tahun. Waktu kami pulang dari Surabaya, mampir sehari di rumah mertua, dapat kabar dia meninggal di rumah sakit Dr. Un. Gak ada sakit bawaan, cepat sekali. Kira-kira hanya seminggu di grup masih saya kena COVID satu keluarga. Ya berdoa, mas makan loh ya, minum ya, gak bisa. Mual, tetap paksa makan, tetap paksa minum, nggak bisa. Berapa hari tiba-tiba lemes, ya udah dibawa ke rumah sakit sesak napas. Dan waktu saya pulang dari Surabaya, rencana cuma nginap semalam di rumah mertua, besoknya mau balik ke Jakarta, kakak saya meninggal. Waktu itu sempat dimintain pertimbangan keluarga untuk disuntik dengan biaya yang cukup besar. Ya bagaimana keluarga setuju nggak? Ya kita bilang ya kalau itu mendatangkan kebaikan, iya, karena kalau nggak disuntik dokter tidak bertanggung jawab. Habis disuntik hanya berapa jam meninggal. Dan memang tidak ada juga bertanggung jawab ya, karena memang mati hidup itu di tangan Tuhan. Karena dari rumah sakit langsung dimakamkan, kita udah sepakat kita tidak boleh ada yang pergi ke keluarga. Kakaknya suami saya ini di daerah Gading sana, karena mereka satu keluarga juga positif. Jadi kita harus berhikmat, nggak boleh pergi. Ya udah kita tinggal di rumah mertua sambil menunggu pengurusan. Saya dikabarin dari tetangganya sana, dikabarin ke rumah mertua. Ini keluarga nggak ada yang datang lihat. Kenapa? Nih kakakmu sudah lari-lari di jalan loh. Dia nangis gitu, udah teriak-teriak di jalan. Nggak ada yang beri kekuatan. Semua tetangga ngintip dari jendela saudara, karena semua takut kena COVID. Saya bilang ke suami saya, ya disinilah tugas kita harus berfungsi loh, sebagai saudara dan juga hamba Tuhan. Dia membutuhkan kekuatan. Saya ajak suami saya, ayo kita ke sana. Suami saya nggak berani. Saya bilang ya kalau kamu nggak berani, antar aja saya ke sana, kamu tunggu di mobil. Tuhan tahu lah kita tidak mau mencobai. Kasihan loh, akhirnya saya pergi saudara. Ya sudah memberikan kekuatan. Ya dia nangis lah saudara di situ, walaupun pakai masker. Ya tapi jangan mencoba adegan ini saudara. Ini hanya dilakukan oleh orang yang beriman sungguh kepada Tuhan. Saya peluk dia saudara, dia nangis, dia di pundak saya. Kasihan saudara, karena saya bisa merasakan, bayangkan umur 48 tahun tiba-tiba meninggal. Akhirnya kita pulang ke Jakarta. Di jalan suami saya udah berasa gak enak badan. Sampai di Jakarta bener udah minum obat tapi tetap gak enak badan. Dan akhirnya saya paksa suami saya, kita periksa ke dokter karena dia udah mual, udah pusing, udah gak enak badan. Tapi gak batuk loh, gak pilek, cuma pencernaannya itu yang terganggu. Akhirnya kita periksa, dokter bilang ya ini penyakit langganan bapak sih, bapak kecapean dan ini radang usus. Jadi saya kasih obat, pulang minum obat makin jadi muntah terus nggak bisa berhenti. Kakak ipar saya telepon dari Solo, Dep kamu semua harus PCR. Kenapa? Kita di sini semua positif. Lalu saya bilang ya udah kita PCR. Saya PCR dengan suami, anak-anak semua negatif, kita berdua yang positif. Saya merawat suami saya. Itu baru kali itu saya melihat dia mau meninggal saudara. Udah pucat, nggak bisa apa-apa, makan apa muntah, dan akhirnya sudah tidak bisa masuk apa-apa sama sekali. Muntah terus. Saya bilang sama suami saya, kamu harus paksa makan, harus paksa minum. Kalau sampai kamu sesek dibawa ke rumah sakit mati loh. Karena bukan apa-apa, nggak ada yang urus saudara. Kalau di rumah sakit kan siapa yang kasih dia minum? Padahal kan orang COVID itu nggak boleh kering tenggorokan, itu harus minum terus air hangat. Lalu saya tuh dapat hikmat saudara, suami saya itu kan suka pisang. Jadi saya kasih dia pisang, nggak muntah. Dia makan pisang habis 3 tuh, akhirnya mulai kuat saudara. Tapi begitu suami saya mulai enak badannya, dia udah mulai sehat, saya yang kena, saya sesak napas saudara. Tapi kita nggak pernah ngomong tuh di mesbah doa kalau kita kena COVID. Beberapa kali saya bilang ke suami, saya nggak usah paksa, kita nggak usah pelayanan lah malam ini. Dia bilang nanti kalau nggak pelayanan orang tahu loh kita sakit. Ya nggak apa-apa lah, orang memang sakit kok. Nggak, pokoknya suami saya bilang selama napasku masih berhembus, aku mau tetap melayani Tuhan. Pernah sekali di depan laptop dia muntah saudara, dan itu laptop basah semuanya.
Selesai mesbah doa, saya duduk, mulai berasa badan gak enak. Mungkin capek juga urus suami. Akhirnya saya sesak, saudara, nggak bisa napas. Itu napas udah bunyi. Ada beberapa teman dekat saja yang tahu dan mereka sudah kabari, Bu, kalau ada apa-apa hubungi saya kasih rumah sakit, saya siapin semuanya. Waktu itu kita kena itu awal-awal Mei. Delta itu memuncak itu akhir Mei, awal Juni. Setelah kita kena itu, saudara. Saya dikasih resep obat sama teman saya dokter, ibu minum Avigan ya. Saya pergilah suruh orang cari Avigan di apotik. Waktu itu masih ada, saudara. Harganya itu 900.000 10. Sehari saya harus minum 8. Saya bilang sama suami, ya kalau orang gak ada duit sesek ya. Bukan karena COVID, saudara, karena obatnya itu yang bikin sesek. Satu hari kita harus minum 1,8 juta. Saya akhirnya minum 1 hari tok. Saya bilang sama suami, nggak usah diterusin, bisa sesek bener kita. Jadi kita minum 1 hari doang, saudara, itu obat antivirus. Dan setelah itu, waktu kita udah sembuh, itu obat jadi 15 juta. Waktu lagi tinggi-tingginya COVID. Akhirnya saya sesek, di otak saya mikir nih, aduh hubungi siapa ya biar bisa nolong temen dokter atau pengusaha yang bisa cariin rumah sakit. Tiba-tiba saya duduk di studio, saudara, udah setengah mati bernapas, iblis ngomong, kayak iparmu. Bentar lagi kamu gak bisa napas, malam ini kamu gak bisa tidur, kamu dibawa di rumah sakit, dikasih ventilator, bentar lagi mati. Saya mulai terintimidasi, saudara, karena memang kami terintimidasi saat itu, karena baru beberapa hari melihat dengan mata kepala sendiri ipar saya meninggal. Saya duduk, tiba-tiba saya ingat perkataan saya sendiri, hidup matiku bukan di tangan COVID tapi di tangan Tuhan. Lalu Roh Kudus ngomong, kamu tuh hamba Tuhan. Kenapa bingung mau cari orang, cari dokter, cari manusia yang bisa tolong? Angkat perjamuan kudus malam ini. Terus saya bilang sama suami saya, Tuhan ingetin kita perjamuan. Suami saya bilang, iya aku juga barusan dapet itu di hati. Ayo kita perjamuan. Kita perjamuan berdua di kamar, saudara, kita angkat perjamuan, lalu kami berdoa. Saudara tahu setelah selesai perjamuan, saya plong napas saya. Benar-benar tidak ada tersumbat apa-apa, napas saya plong. Waktu malam saya tidur nyenyak tanpa batuk malam itu. Jam 2 tiba-tiba saya kepengen muntah, saya bangun lari ke kamar mandi. Saudara tahu itu riaknya itu keluar semua dan besoknya saya sembuh total. Itu Tuhan dahsyat banget. Ketika kami sembuh, saya tuh sempat nanya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan kami kena lagi loh? Dulu sudah pernah kena, sekarang kena lagi. Tuhan bilang ini varian baru. Jadi kamu mesti rasa supaya kamu bersaksi. Ternyata benar, waktu selesai saya kena, itu Delta merajalela dan memang membunuh usia 40-an tahun itu di Jakarta. Rumah sakit penuh setelah kami kena, obat nggak ada. Saya bersaksi di mesbah doa, perjamuan. Saudara, beberapa orang itu bersaksi kepada saya, Bu, benar-benar kami dikuatkan. Ada seorang ibu yang bersaksi di mesbah doa, waktu itu suaminya sudah sesak karena rumah sakit penuh, nggak ada tempat lagi. Suaminya panggil dia ngomong, ada asuransi ya buat anak sama kamu itu di sini, di sini, di sini. Dia sudah kasih wasiat-wasiat, ini nanti, ini begini-begini. Istrinya udah nangis dong karena suaminya udah mulai sesek ngomong. Lalu istrinya tiba-tiba ingat, dia bilang, Pak, kan Bu Debi kesaksian dia juga sesek, mereka perjamuan. Kalau Papa masih bisa pimpin perjamuan, ayo Pak kita perjamuan. Mereka satu keluarga kena tapi suami yang parah. Akhirnya mereka perjamuan malam itu. Dan istrinya bersaksi, Ibu setelah perjamuan suami saya plong, dia muntah-muntah keluar semua riaknya dan besok dia sembuh. Tuhan itu dahsyat. Saya mendengar banyak sekali kesaksian orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Bahkan seorang ibu waktu rumah sakit penuh dia pakai tabung oksigen. Dia bilang waktu itu kan mau isi tabung aja bingung, saudara. Ya, yang perusahaan yang punya tabung oksigen aja meninggal karena nggak kebagian tabung. Coba bayangkan loh. Jadi kan berarti hidup mati itu bukan karena kekayaan, bukan karena apapun, tapi karena kasih karunia Tuhan. Lalu ibu itu bersaksi kepada saya, ketika dia dipinjemin tetangganya satu tabung kecil, lalu akhirnya dia, saudara, mulai pasang tabung itu kan,
Dia bilang, ibu itu tabung kecil dan oksigennya itu sudah mau habis. Jadi dia sesak napas, pakai oksigen, bernapas, dan matanya terarah terus di tabung itu. Jadi dia berkata begini, bentar lagi aku mati, udah mau habis nih oksigen. Dia bilang, tiba-tiba saya dengar mesbah doa Bu malam itu. Waktu saya putar mesbah doa, ibu ngomong, hidup matimu bukan karena COVID, hidup matimu bukan tergantung tabung oksigen, tapi hidup matimu itu Tuhan yang beri oksigen bagi kita. Lalu imannya bangkit saudara. Dia bilang, saya tidak lagi melihat di tabung itu Bu, tapi saya memandang kepada Tuhan. Saya imani, dan ibu tahu belum sempat habis, tabung udah dicopot, saya disembuhkan sama Tuhan. Tuhan itu ajaib. Saudara, ya kenapa begitu banyak orang tidak bisa mengalami mujizat? Karena imanmu tuh mati. Karena engkau tidak sungguh-sungguh menghidupi setiap firman yang Tuhan sampaikan. Mari kita menjadi orang Kristen yang menghidupi firman. Dan hari-hari ini bahkan ada begitu banyak yang tanya kepada saya, bagaimana kita menjalani tahun depan Bu? Dengar firman Tuhan. Di Alkitab firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan dia sanggup melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya berkatakan, tahun ini apapun yang saudara dengar, tetap imani firman Tuhan. Karena Tuhan berkuasa melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Enggak usah peduli kanan kiri, lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Percaya pada firman, hidup. Kenapa kita harus percaya pada firman hari-hari ini? Mari kita lihat bersama Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah apa? Firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Baca firman itu, hidupi saudara. Ya, katakan, yes, aku percaya. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak pernah kembali ke sana, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur, membuat tanaman dan tumbuh-tumbuhan tumbuh. Demikianlah firman Tuhan. Ayo kita jadi orang Kristen yang mengimani firman yuk. Jangan cuma jadi Kristen agamawi yang beribadah masuk keluar tapi tidak pernah mengalami kuasa firman. Perkatakan firman itu. Kenapa saya mau bersaksi kepada saudara? Saya sudah mengalaminya. Tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi firman-Nya. Tetapi iya, firman itu akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan dia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu dan akan membuat apa yang dilakukan dengan tanganmu berhasil, tidakkah saudara percaya bahwa itu ya dan amin? Mari kita sungguh-sungguh menghidupi, berhenti menjadi orang Kristen yang cuma mendengar tetapi engkau tidak menghidupi. Saya bersaksi tadi pagi, awal pandemi saya bilang ke suami, hal yang terburuk adalah kita pulang Solo, jual rumah di Jakarta. Tapi kita patut bersyukur, masih ada yang bisa kita jual. Dulu enggak ada yang bisa saya jual. Ya, saya enggak punya emas batangan, punyanya satu Mas Daniel. Ya, timbangannya berat sih 80. Ya, tapi kalau emas murni kan semakin berat semakin mahal. Mas Daniel enggak, makin berat makin turun harga. Di masa pandemi kita enggak tahu bagaimana kita menjalani hidup, tapi saya bersyukur Tuhan ada yang bisa saya jual. Tapi ternyata Tuhan bilang kamu tidak perlu jual. Ya, saya mau bersaksi, kemarin tanggal 1 kita naik rumah baru di Jakarta. Itu semua karena Tuhan. Ada beberapa orang yang mau hancur rumah tangga, tapi kemudian istrinya meresponi firman, lalu dia mengimani bahwa suaminya bisa dipulihkan. Dan apa yang terjadi saudara? Suaminya bertobat kembali dan rumah tangga mereka dipulihkan. Saya mendengarkan banyak kesaksian ibu-ibu yang tadinya suaminya suruh doa aja susah, tetapi karena melihat, saya bilang, Bu, ibu tidak usah paksa suamimu berubah. Nggak ada satu orang pun yang sanggup mengubah hidup orang, Bu. Ibu fokus kepada dirimu, rubah dirimu sesuai firman. Maka ketika engkau mengubah hidupmu, perubahanmu berdampak
Suamimu akan bertanya, siapa yang mengubah engkau? Lalu Bu, bagaimana suami saya ini selingkuh terus? Doakan bawa sama Tuhan. Sudah Bu, tapi Tuhan gak jawab-jawab. Doanya begini, Tuhan hajar suamiku Tuhan, supaya dia bertobat. Satu kali ada bapak-bapak telepon saya, ini pendeta Debbie Basir. Iya. Pendeta macam apa kamu itu? Kenapa Pak? Istri saya bilang ibu suruh dia doakan saya hajar suamiku Tuhan, supaya dia mengerti kebenaran. Loh Pak, maaf ya, Bapak tuh jangan terlalu pede ya Pak. Kenapa Bu? Sorry Pak, Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi dan dianggap anak, Bapak dihajar. Tapi kalau enggak, dibiarin, nanti lu mati sendiri Pak. Langsung teleponnya ditutup. Maaf, kamu enggak ngerti firman. Tuhan menghajar orang yang dia kasihi dan dianggap anak. Kalau dia masih mengasihi engkau, masih dihajar. Tapi kalau udah enggak, bahaya. Kita perlu kasih tahu kebenaran ini. Makanya saya sampaikan apa yang murni kepada umat Tuhan, supaya kita nih ngerti firman. Saya selalu bilang jangan titip doa sama pendeta. Kenapa? Tuhan menunggu engkau secara pribadi datang kepada dia. Doa yang seperti apa yang menggetarkan sorga? Doa yang lahir dari hati yang murni. Dari ayo kita mengerti. Ayat ini berkata, seperti salju dan air hujan yang turun dari langit tidak pernah kembali dalam bentuk salju atau hujan lagi naik ke atas, tetapi dia mengairi bumi, memberikan kehidupan dan menjadi berkat bagi bumi, bagi tanah. Demikian firman yang keluar dari mulut Allah, itu tidak dapat ditarik kembali, tetapi dia akan melaksanakan apa yang dia ucapkan itu, dan dia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang bisa disuruh itu kan berarti orang atau pribadi. Berarti firman itu hidup, firman itu punya kuasa. Perkatakan saudara, ayat ini berkata Tuhan menyuruh firman-Nya melakukan sesuatu bagi kita. Dan ketika firman itu sudah diucapkan, firman itu berkuasa loh. Waktu firman itu bekerja, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya mau bilang, ya saya bersyukur di tengah masa pandemi ini, bahkan Tuhan memberkati kami. Kami udah bangun 15 gereja di desa-desa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Di tengah keadaan yang sulit dan kami berpikir mau jual rumah, tapi firman Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Dan apa yang terjadi? Tuhan balikan keadaan. Jangan lihat keadaanmu hari ini, tapi lihat firman. Kenapa saudara? Karena keadaan berubah, dunia berubah, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Ayat ini pegang baik-baik. Firman itu diperintahkan Tuhan untuk menyertai hidup anak-anak Tuhan yang percaya. Tapi kenapa firman itu seringkali tidak bisa berkuasa? Karena engkau tidak mengaktifkan imanmu. Perkatakan itu kepada Tuhan. Perkatakan itu kepada hidupmu, kepada keadaanmu. Jangan pernah datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, masalahku terlalu besar. Datang pada masalahmu dan bilang kepada masalahmu, aku punya Tuhan yang lebih besar daripada engkau masalah. Itulah orang yang beriman. Kita memandang dari cara pandangnya Tuhan.